akan menari, menyanyi, dan melompat untuk Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, dan atas penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita berdiri, kita bersama-sama menari dan menyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Berlimpah sukacita, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Kasih Tuhan yang di dalamku. Nah adik-adik masih semangat semua kan? Yuk kita pujikan lagu Bapak Abraham dengan lebih keras dan semangat lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar bersama duduk. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan hari ini Bapa, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, dan kami renungkan, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah sudah bosan di rumah? Ya, sudah lama kita tidak sekolah secara tatap muka dan beribadah secara online. Tapi itu semua demi kebaikan kita. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang seorang tokoh yang bernama Onesimus. Adik-adik, kita akan membaca kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Ada yang tahu Filemon ada di perjanjian apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul, di perjanjian baru. Kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Sudah ketemu semua? Kalau sudah, kita akan bersama-sama membacanya. Kakak akan membacanya untuk kita semua. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permohonan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Siapakah Onesimus itu? Mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Onesimus adalah seorang pelayan atau budak yang bekerja di seorang kaya yang bernama Filemon di kota Kolose. Suatu hari, Onesimus melakukan kesalahan dengan mencuri barang dari tuannya Filemon. Karena takut, Onesimus berusaha untuk pergi dari rumah tuannya. Onesimus melarikan diri dari rumah tuannya Filemon. Onesimus terus berlari semakin jauh dari rumah tuannya. Dia takut kalau tertangkap, dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Karena pada zaman itu, apabila seorang budak tertangkap karena melarikan diri, pasti mendapatkan hukuman yang sangat berat. Yang paling berat akan mendapatkan hukuman mati. Onesimus akhirnya berpikiran untuk pergi ke kota Roma. Jarak dari kota Roma dengan Kolose sangat jauh, dapat ditempuh dengan kapal layar. Onesimus memutuskan untuk berlayar menuju ke kota Roma. Dia naik kapal layar dan melakukan perjalanan panjang. Sesampainya di kota Roma, Onesimus mencari Rasul Paulus.
Dia bertanya kepada orang-orang di sana di manakah Rasul Paulus. Dia mengenal Rasul Paulus sewaktu dia bekerja di rumah Filemon, karena Filemon adalah teman baik dari Rasul Paulus. Kemudian, Onesimus menemukan bahwa Rasul Paulus sedang ditahan di sebuah rumah tahanan. Rasul Paulus bukan seorang yang jahat, namun dia ditahan karena Rasul Paulus mengabarkan tentang Yesus Kristus. Ketika Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus, dia mendapatkan cerita dari Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Onesimus. Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal bagi Onesimus. Onesimus percaya kepada Rasul Paulus. Kemudian dia tinggal dan menjadi penolong bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan lebih banyak lagi tentang Yesus kepada Onesimus. Paulus menolongnya bagaimana Yesus mengampuni dosa-dosa Onesimus. Onesimus harus kembali kepada Filemon. Onesimus mungkin takut untuk kembali karena dia takut akan mendapatkan hukuman yang berat. Filemon adalah seorang kaya di kota Kolose. Dia sangat mengasihi dan mempercayai Yesus. Karena itu, Rasul Paulus percaya bahwa dia akan mengampuni kesalahan Onesimus. Rasul Paulus memberikan surat kepada Onesimus untuk diberikan kepada Filemon. Sesampainya di rumah Filemon, Onesimus memberikan surat yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus buat Filemon. Rasul Paulus menceritakan bahwa Onesimus telah berubah. Dia bukan lagi orang yang tidak berguna dan suka memberontak. Dia adalah seorang saudara seiman yang bekerja keras dan berguna. Paulus berjanji akan bayar hutang-hutang Onesimus kepada Filemon. Jemaat Kolose pun mengadakan pertemuan di rumah Filemon. Paulus ingin agar jemaat Kolose pun mau menerima Onesimus, meskipun Onesimus mungkin telah berdosa dan mencuri barang dan melarikan diri. Tapi mereka harus menerimanya sebagai anggota baru dari keluarga Allah. Onesimus dan seorang Kristen lainnya membawa surat Paulus kepada Filemon. Selanjutnya, mereka diterima oleh Filemon dan Onesimus akhirnya membantu pekerjaan pelayanan Filemon di jemaat Kolose. Adik-adik, dari kisah yang kita baca tadi, kita dapat belajar dari tokoh yang bernama Onesimus. Sebelum mendengar Injil, Onesimus adalah seorang budak. Dia memberontak. Dia adalah budak yang melarikan diri dari tuannya. Onesimus telah mencuri dari tuannya yang bernama Filemon. Dia telah menyakiti hati Filemon. Sebelum mengenal Yesus Kristus, dia tidak berguna. Tetapi setelah mengenal Yesus Kristus, dia menjadi seorang yang baik. Dia tidak hanya berguna, tapi dia juga membantu Rasul Paulus selama di penjara. Onesimus menjadi berkat. Pertama bagi Rasul Paulus, juga bagi Filemon di jemaat di Kolose. Nah, Onesimus ini menjadi berkat bagi sekitarnya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya? Setelah mendengar firman Tuhan ini, apakah adik-adik mau menjadi berkat? Adik-adik bisa melakukan dari hal-hal yang sederhana. Misalkan sebelumnya suka mengejek, mencemooh teman. Setelah ini suka memberi semangat kepada teman. Kalau sebelumnya suka marah-marah, setelah ini lebih sabar. Sebelumnya suka membantah kalau diberitahu sama orang tua. Setelah ini menuruti apa yang dikatakan orang tua. Memang perubahan itu tidak mudah. Tapi seperti Onesimus tadi, kalau dilakukan setiap hari, setiap saat,
akan menjadi kebiasaan, dan orang lain akan melihat perubahan itu dan merasakan perubahan itu seperti yang terjadi pada Onesimus. Yang kedua, kita belajar dari tokoh Filemon. Filemon mau mengampuni dan memaafkan Onesimus. Onesimus telah membuat hati Filemon menjadi sedih, namun Filemon mau mengampuni Onesimus. Karena Filemon mengasihi Tuhan Yesus, maka Filemon mau mengampuni dan memaafkan Onesimus. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Ada yang tahu? Ya, mari kita cari mengapa kita harus mengampuni orang lain. Kita cari tahu dari bacaan di Alkitab dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, Matius adalah kitab pertama di Perjanjian Baru. Silakan dibuka bersama Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kakak bacakan ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, betul. Ini adalah doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami diajarkan, kalau kita mau Tuhan mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Sama seperti Filemon tadi yang mau mengampuni Onesimus yang telah berbuat jahat kepadanya. Yang ketiga, kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus telah menjadi pendamai antara Filemon dan Onesimus. Dari Rasul Paulus kita belajar untuk menjadi pendamai. Janganlah tidak memihak ke salah satu orang, tapi kita bisa membawa damai. Apabila ada teman kita yang bertengkar, apabila ada teman kita yang berselisih, kita bisa mendamaikan mereka. Jadi adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus seperti Onesimus yang mau mengakui kesalahan, mau bertobat. Kemudian dari Filemon kita belajar untuk mengampuni orang lain, dan dari Rasul Paulus kita belajar untuk menjadi pendamai. Demikian juga di dalam gereja. Di dalam pelayanan kita, banyak hal yang terjadi mungkin. Ada yang pernah dinakali temannya. Kita harus belajar seperti Filemon, mengampuni. Ataupun kita yang pernah berbuat salah, maka kita harus mengakui kesalahan. Di dalam pelayanan di gereja, banyak yang bisa adik-adik lakukan. Misalkan, yang suka menyanyi, bisa ikut paduan suara anak Little Rainbow. Yang suka menari, suka karawitan, bisa menyalurkan talentanya, bisa mempersembahkan talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari kisah ini kita belajar untuk saling bekerja sama dengan teman-teman kita untuk menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja kita. Untuk saling bekerja sama melakukan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik dan menjadikan adik-adik semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan dengan memujikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari Onesimus yang berani mengakui kesalahan, yang berani bertobat, dan kembali ke jalan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh seperti Filemon yang mau menerima orang lain yang bersalah kepada kami, mau mengampuni orang lain. Juga belajar seperti Rasul Paulus yang menjadi pendamai apabila ada saudara-saudara kami yang berselisih. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus. Pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah Tuhan sendiri yang berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi alat bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Kami berdoa buat gerejamu, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati setiap pelayan yang ada dari Bapak Pendeta, para majelis, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah setiap hal yang dilakukan boleh Tuhan berkati sehingga semuanya boleh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, biar Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Situasi pandemi saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali hidup normal seperti dulu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.